Pemirsa, kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, apalagi jika data tersebut digunakan untuk tujuan kejahatan. Lantas, bagaimana cara melindungi data pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk aksi kriminal? Berikut liputan tim Delik RCTI. Kebocoran data pribadi seolah menjadi salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi saat ini. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya kebocoran data pribadi. Sehingga tingkat kehati-hatian dalam menjaga data pribadi masih minim. Di mana hal ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalkan data-data yang dicuri tadi dimanfaatkan untuk kejahatan yang berkaitan dengan misalkan penipuan, kemudian investasi bodong, hanya dengan misalkan data-data dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu dan seterusnya. Dan ini banyak itu, nanti akan marak itu di tahun-tahun 2023, akhir-akhir 2023, bahkan menjelang 2024. Terkait kasus dugaan bocornya data pribadi masyarakat oleh sejumlah instansi, pemerintah pun diminta tegas untuk menindak penyedia layanan jika terbukti lalai hingga mengakibatkan kebocoran data pribadi masyarakat. Kita nggak usah berpikir jahat bahwa lembaga itu sengaja menjual data kita, tapi lembaga itu tidak menjaga dengan proper, ya kan? Dengan aman dengan selayaknya, sehingga data itu bisa bocor gitu. Kebocoran data pribadi yang terjadi pada instansi pemerintahan dinilai dapat merugikan nama baik lembaga itu sendiri. Hal ini dapat juga memberikan presiden buruk terkait lemahnya keamanan cyber pemerintah. Melihat seringnya terjadi kebocoran data pribadi, pemerintah juga diminta untuk lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Kalau regulasi sudah diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 itu, tetapi siapa yang bertanggung jawab ini masih tumpang tindih gitu. Artinya terkait dengan tata kelola gitu, terkait data kependudukan ada Kemendagri, tapi terkait dengan data-data yang lain siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Bagaimanapun pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi warga negaranya termasuk perlindungan atas hak privasi seperti data pribadi. Namun aturan terkait perlindungan data pribadi nyatanya belum maksimal diberlakukan. Karena itu keamanan data pribadi juga menjadi tanggung jawab masing-masing individu. 16 miliar password login pengguna Google, Facebook sampai Apple bocor. Kebocoran data terbesar dalam sejarah terjadi, guys. Bayangin guys, ini setara dengan 2 password per manusia di seluruh dunia. Atau 3 password per manusia yang punya akses ke internet. Mulai dari Apple, Facebook, Google, GitHub, Telegram, dan bahkan portal pemerintah dan VPN. Kebocoran data login berskala masif. Kebocoran data kredensial. Pada 20 Juni ini, tim peneliti Cyber News, Vilius Petkaukes mengungkap ini bukan sekedar kebocoran. Ini adalah cetak biru untuk eksploitasi massal. 24 Desember 2022, Hudson Rock, sebuah perusahaan intelijen cybercrime, mengumumkan temuannya tentang kebocoran data Twitter berjumlah fantastis. Data tersebut diklaim berisi email pribadi hingga nomor telepon dari 400 juta pengguna Twitter yang dilaporkan telah dijual di forum hacker. Pelaku juga mengklaim data tersebut diperoleh pada awal 2022 karena kerentanan di Twitter, serta upaya pemerasan khususnya pada Elon Musk untuk membeli data tersebut seharga 276 juta dolar Amerika Serikat atau 4,3 triliun rupiah. Kalau tidak, Elon Musk harus menghadapi denda dari Badan Regulasi Perlindungan Data Umum. Selain itu, perusahaan keamanan Web3 Defiant telah memverifikasi keaslian data yang dijadikan sampel oleh para peretas. Diketahui kebocoran tersebut bersumber dari Zero Day Hack, di mana terdapat kerentanan terhadap interface pemrograman aplikasi dari Juni 2021. Kalau kamu termasuk yang khawatir atau nggak sih sob? Komen di samping yuk. Pagi, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nurani dan rekan saya yang juga lain. Hari ini ingin melakukan wawancara terkait kebocoran data aplikasi X pada bulan Mei 2025 yang berdampak pada lebih dari 500 penggunanya. Data yang bocor meliputi nama email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Terima kasih
mengetahui lebih dalam tentang bagaimana perusahaan Anda menghadapi kasus kebocoran data yang sangat ramai dibicarakan. Boleh diceritakan apa langkah pertama yang Anda ambil saat mengetahui adanya insiden ini? Ya, sebelumnya terima kasih begitu kami mendapatkan laporan dari tim IT tentang adanya potensi kebocoran data. Kami langsung memutuskan untuk melakukan investigasi internal dan menghentikan sistem yang berdampak. Apalagi sistem yang penting itu bagi kami karena kayak kebocoran datanya agar tidak semakin meluas. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda memutuskan untuk langsung menyampaikan informasi ini kepada publik? Baik, saya sih transparansi adalah kunci. Menyembunyikan informasi hanya akan merusak kepercayaan pengguna. Karena itu kami langsung merilis pernyataan resmi menjelaskan apa yang sedang terjadi dan apa langkah yang akan kami ambil berikutnya. Dan juga kami akan menghubungi pengguna terdampak secara langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna? Apa bentuk nyata tanggung jawab tersebut? Jadi kami juga bertanggung jawab penuh selain memberi tahu mereka juga kami menawarkan layanan monitoring data pribadi secara gratis selama 1 tahun kepada pengguna yang terdampak. Kami juga menyediakan tim layanan pelanggan khusus untuk menangani keluhan dari pertanyaan mereka. Dari sisi teknis, apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani kebocoran data ini? Dari data yang saya pegang ini, kebocorannya sepertinya di bagian IT. Tetapi setelah insiden ini, kami bekerjasama dengan firma keamanan cyber independen untuk mengaudit sistem kami dan mencari celah keamanan yang ditemukan langsung kami tutup. Jadi celah yang dapat dibobol langsung kami tutup. Dan kami juga memperkuat sistem dengan teknologi enkripsi lebih iya. Tim IT kami juga mendapatkan perhatian tambahan agar lebih siap di masa mendatang. Oke, apakah ada kebijakan baru yang diterapkan pasca kejadian? Ya, ada. Kami menerapkan kebijakan keamanan data yang lebih ketat termasuk kayak penerapan autentifikasi 2 faktor untuk semua pengguna. Kami juga membuat SOP penanganan insiden keamanan yang lebih terstruktur dan mewajibkan audit keamanan rutin setiap 6 bulan. Terakhir, bagaimana langkah perusahaan dalam membangun kembali kepercayaan pengguna? Langkah kami membangun kepercayaan pengguna. Kami percaya kepercayaan hanya bisa dibangun lewat tindakan nyata. Selain transparansi, kami terus berkomunikasi terbuka dengan pelanggan, memberikan edukasi soal keamanan digital dan memastikan mereka tahu bahwa kami ada di pihak mereka. Kami ingin juga mereka merasa aman dan merasa dihargai. Jadi yang menggunakan aplikasi kami dengan sangat nyaman. Itu aja. Terima kasih, semoga langkah ini menjadi contoh bagi perusahaan lain. Ya, sama-sama. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama juga. Juga sudah melakukan wawancara. Terus kalau data bocor harus ngapain? Semain sama Tempo, CNN, dan Republika. Kalau data kita bocor, yang pertama harus dilakuin adalah jangan panik. Karena panik nggak akan nyelesain apapun. Yang kedua, coba lakuin security check up. Di handphone biasanya ada, di Google juga ada. Cek ada yang bermasalah apa enggak di platform-platform yang menurut kamu sensitif. Jaga-jaga aja. Kalau menurut Pak Menteri Kominfo, kita harus sering ganti password. Menurut saya, ini kurang tepat. Karena yang pertama, nggak nyambung. Yang kedua, buat apa? Yang bocor kan data NIK dan nomor telepon. Palingan kamu harus ganti password sekali aja. Kalau password kamu ada hubungannya sama nama lengkap atau tanggal lahir kamu, karena itu yang bocor kan. Sekalian aktifin two-factor authentication kalau belum. Dan kalau ada yang mau nipu kamu via WhatsApp atau SMS, cek aja nomornya di Get Contact atau Truecaller. Ketahuan di situ penipu atau bukan. Sisanya ya tinggal berdoa biar kita nggak dirugikan oleh orang lain dan supaya hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi.